Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Sahabat sekalian, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyingkap sebuah kisah sejarah yang begitu penting, penuh hikmah dan syarat dengan pelajaran. Kisah yang tidak hanya tercatat dalam lembaran kitab suci, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam bagi perjalanan umat manusia. Mari kita bersama-sama menelusuri rahasia besar yang selama ini tersembunyi, menggali fakta-fakta sejarah berdasarkan sumber terpercaya, dan membuka tabir kebenaran yang seringkali terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Bayangkan, seandainya hari itu tidak pernah ada, seandainya seorang lelaki bernama Nuh tidak pernah diutus, seandainya tidak pernah ada sebuah bahtera raksasa yang dibangun di tengah daratan tandus, maka hari ini tidak ada seorang pun manusia yang hidup di muka bumi. Tidak ada kita, tidak ada peradaban, tidak ada kisah sejarah, hanya kepunahan, keheningan, dan bumi yang kosong. Al-Quran membuka lembaran ini dengan penuh peringatan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Bayangkan, Nuh hidup 950 tahun di tengah kaumnya, dan 9 abad lebih itu bukan sekadar hidup biasa, itu adalah perjalanan panjang dari sebuah umat yang menolak kebenaran, hingga sebuah banjir yang menenggelamkan seluruh muka bumi. Pertanyaannya, mengapa Allah memilih banjir besar sebagai jalan pemusnahan? Mengapa harus global, tidak hanya lokal? Dan apa makna terbesar yang terkubur di balik kisah Nabi Nuh, hingga Allah menyebut perahunya sebagai tanda kebesaran yang ditinggalkan untuk manusia hingga akhir zaman? Nuh bukan sekadar tokoh dalam kisah anak-anak. Ia adalah titik pemisah antara dua peradaban. Sebelum Nuh, manusia berkembang dari keturunan Adam yang tersebar. Namun, sejak peristiwa banjir besar itu, sejarah manusia berubah total. Seluruh keturunan manusia tersapu, kecuali mereka yang bersama Nuh di dalam bahtera. Artinya, kita semua hari ini adalah anak cucu dari Nuh. Dalam surat Asy-Syaffat ayat 77, Allah menegaskan, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Perhatikan, bukan seluruh manusia yang bersamanya, tetapi hanya keturunan Nabi Nuh yang Allah jadikan penerus. Inilah fakta mencengangkan yang jarang kita renungkan, bahwa seluruh peradaban yang kita kenal hari ini, dari bangsa Arab, Romawi, Persia, India, hingga Nusantara, semuanya kembali pada satu titik, Nuh. Tetapi, bagaimana mungkin manusia bisa musnah total sebelum Nuh? Mari kita buka lembaran sejarah yang sering terlupakan. Setelah wafatnya Nabi Adam, manusia berkembang, mereka menyembah Allah. Namun generasi demi generasi mulai tergelincir. Runtuhnya ketaatan dimulai ketika mereka mulai mengagungkan orang-orang saleh, hingga akhirnya berhala pertama kali diciptakan. Nama-nama seperti Wat, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr adalah manusia saleh. Ketika wafat, setan membisikkan kepada kaum mereka untuk membuat patung, sekadar mengenang. Dari mengenang, berkembang menjadi penyembahan. Ibnu Abbas meriwayatkan, inilah awal mula syirik di muka bumi. Sebuah titik gelap yang terus membesar. Syirik itu meluas, perzinaan menyebar, kezaliman merajalela, hingga Allah mengutus Nuh, seorang nabi yang bersih dan sabar luar biasa. Mari kita cermati, mengapa Allah tidak langsung membinasakan umat itu tanpa peringatan? Mengapa Nuh harus diutus? Karena Allah selalu memberikan hujah, bukti nyata, agar tidak ada seorang pun bisa berkata, "Kami tidak tahu, kami tidak diperingatkan." Nuh berdakwah 950 tahun, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ayat kaumnya kembali kepada tauhid. Tetapi bagaimana respon mereka? Dalam surat Nuh ayat 7, Allah mengabadikan, "Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka
agar Engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka, menutupkan bajunya dan tetap menolak dengan sangat angkuh. Mereka menutup telinga, menutup diri, menolak dengan kesombongan. Bukan sehari, bukan setahun, tetapi hampir 10 abad lamanya. Titik puncak datang ketika Allah menurunkan wahyu yang mencengangkan. Nuh berdoa dalam surat Nuh ayat 26. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Dan doa ini dikabulkan. Bayangkan, sebuah doa seorang nabi yang bergetar, mengubah arah sejarah. Seluruh umat manusia, kecuali mereka yang beriman bersama Nuh, akan ditenggelamkan. Lalu, bagaimana banjir itu terjadi? Apakah hanya hujan deras? Tidak. Al-Quran menggambarkan peristiwa itu dalam surat Al-Qamar ayat 11-12. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah deras, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan. Air turun dari langit, bukan hujan biasa, melainkan air yang terbuka dari pintu-pintu langit. Dan pada saat yang sama, bumi memuntahkan airnya dari segala penjuru. Bayangkan tekanan dahsyat itu. Air dari atas, air dari bawah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nuh menjadi satu-satunya penyelamat. Dan disinilah fakta menarik lainnya. Al-Quran menyebutnya dengan istilah Al-Fulk, sebuah kapal besar yang dibangun di daratan kering, jauh dari lautan. Kaum Nuh mengejeknya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, bukankah engkau menjadi tukang kayu sekarang?" Mereka tertawa, mereka mencemooh, tetapi Nuh membangun dengan keyakinan penuh. Bahtera itu bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol peradaban baru. Di dalamnya, Nuh membawa keluarganya yang beriman, segelintir pengikut setianya, serta pasangan dari setiap hewan yang Allah perintahkan. Inilah awal baru dari sejarah makhluk hidup di muka bumi. Namun, yang lebih mencengangkan adalah bagaimana banjir itu benar-benar menghapus seluruh manusia. Sejarawan modern sering menafsirkan banjir Nuh hanya sebagai banjir lokal di Mesopotamia, tetapi Al-Quran menggambarkan sebaliknya. Ia adalah peristiwa global, sebuah kehancuran semesta yang hanya meninggalkan satu titik penyelamat, Bahtera Nuh. Bukti apa yang kita miliki? Salah satunya adalah jejak Bahtera yang hingga kini menjadi misteri. Al-Quran Surat Hud ayat 44 menyebut dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah." Maka air pun disurutkan, urusan telah selesai, dan Bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah kaum yang zalim. Bahtera itu berlabuh di gunung Judi, gunung yang berada di wilayah utara Irak modern, dekat perbatasan Turki. Hingga kini, banyak ekspedisi dilakukan untuk mencari sisa-sisa Bahtera. Beberapa laporan arkeologis menunjukkan adanya struktur kayu yang terkubur di pegunungan Ararat, wilayah Turki. Apakah ini benar Bahtera Nuh? Pertanyaan itu masih menjadi misteri besar. Namun, Al-Quran menyebutkan Bahtera Nuh sebagai ayat, tanda, hingga akhir zaman. Artinya, keberadaannya bukan sekadar mitos. Ia nyata, dan ia adalah pengingat bahwa seluruh umat manusia bisa musnah jika kufur terhadap Allah hari ini. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kisah banjir besar tidak hanya ada di dalam Al-Quran. Hampir seluruh peradaban kuno, dari Mesopotamia, India, hingga suku Maya di Amerika, memiliki cerita tentang banjir besar yang menenggelamkan dunia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang berbeda, ribuan kilometer terpisah, menceritakan peristiwa serupa? Jawabannya jelas, karena peristiwa itu benar-benar terjadi, dan mereka semua adalah anak cucu dari korban banjir Nuh. Cerita itu diwariskan, meski dengan distorsi dan perubahan, tetapi tetap menyimpan inti yang sama. Manusia pernah hampir musnah. Inilah alasan mengapa, jika bukan karena Nabi Nuh, manusia sudah punah. Karena doa seorang nabi, karena kesabaran yang tak tergoyahkan, karena sebuah bahtera yang dibangun di tengah ejekan, hari ini kita masih ada. Dan di balik itu semua, ada pesan besar yang sering kita abaikan, bahwa kesyirikan dan kesombongan
adalah pintu kehancuran, bahwa Allah tidak akan segan memusnahkan seluruh umat manusia jika mereka mengingkarinya. Kisah ini bukan sekadar sejarah, ia adalah peringatan, dan ia adalah rahasia yang Allah biarkan tetap hidup, agar manusia sadar bahwa keberadaan kita hari ini hanyalah karena rahmat Allah melalui seorang nabi yang bernama Nuh. Air yang menutupi bumi perlahan surut. Langit diperintahkan berhenti menurunkan air. Bumi diperintahkan menelan kembali apa yang telah dimuntahkannya. Saat itu, bumi kembali menampakkan daratannya. Tetapi jangan bayangkan dunia kembali seperti sebelumnya. Setelah banjir, bumi adalah tanah biru, bersih dari peradaban lama, sunyi dari suara manusia, kecuali mereka yang selamat bersama Nabi Nuh. Bahtera besar itu berlabuh di Gunung Judi. Dari situlah sejarah umat manusia dimulai kembali. Dan inilah bagian yang sering tidak disadari banyak orang. Kita semua hari ini adalah anak cucu dari Nuh. Al-Quran dengan tegas menyatakan dalam surat Asy-Syaffat ayat ke-77, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Perhati, Allah tidak menyebut seluruh orang yang selamat di dalam bahtera menjadi leluhur umat manusia. Tidak. Yang Allah pilih hanyalah keturunan Nabi Nuh. Artinya, walaupun ada sebagian pengikut yang ikut naik bahtera, garis keturunan mereka tidak berlanjut. Yang tersisa hanyalah keturunan Nuh. Siapakah keturunan itu? Riwayat syahih dari para ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa Nabi Nuh memiliki 3 anak yang menjadi leluhur manusia, Sam, Ham, dan Yafit. Dari merekalah lahir bangsa-bangsa yang kita kenal hari ini. Dari Sam, lahirlah bangsa-bangsa Arab, bangsa Ibrani, Bani Israel, bangsa Aram, dan sebagian besar keturunan yang menetap di wilayah Timur Tengah. Dari Ham, lahirlah bangsa-bangsa Afrika, termasuk bangsa Mesir kuno, Ethiopia, Nubia, dan juga bangsa yang tersebar ke wilayah selatan. Sedangkan dari Yafit, lahirlah bangsa-bangsa Eropa, Persia, Turki, bangsa Mongol, bahkan hingga keturunan yang menyebar ke Asia Timur. Dengan kata lain, hampir seluruh peta etnis dunia saat ini adalah turunan dari 3 jalur besar, Sam, Ham, dan Yafit. Fakta ini sering terlupakan, padahal Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa seluruh keturunan hanya berasal dari anak-anak Nuh. Sekarang, mari kita tarik pertanyaan yang lebih mendalam. Bagaimana sebuah keluarga kecil bisa membangun kembali peradaban dunia setelah seluruh umat manusia musnah? Jawabannya ada pada cara Allah menata ulang bumi setelah banjir. Banyak riwayat menyebut bahwa bumi setelah banjir memiliki kondisi baru. Tanah lebih subur, lapisan lumpur menutupi daratan, sehingga cocok untuk pertanian. Inilah mengapa generasi setelah Nuh bisa berkembang pesat. Mereka hidup di tanah yang masih murni, penuh sumber daya, dan tidak ada lagi peradaban lama yang menghalangi. Dunia seakan disediakan kembali untuk generasi baru ini. Namun, fakta mencengangkan muncul di sini. Walaupun mereka adalah keturunan dari seorang nabi, tidak butuh waktu lama bagi sebagian dari mereka untuk kembali menyimpang. Sebagian keturunan Nuh tetap dalam tauhid, namun sebagian yang lain kembali tergelincir pada kesyirikan. Inilah pola sejarah manusia yang berulang. Dari Adam, manusia jatuh ke dalam syirik. Allah mengutus Nuh. Setelah Nuh, manusia kembali jatuh ke dalam syirik, dan Allah pun mengutus nabi-nabi setelahnya. Mari kita cermati lebih dekat jalur keturunan Nuh. Dari Sem muncul keturunan yang kemudian melahirkan Nabi Ibrahim, dan dari Ibrahim inilah lahir 2 jalur besar kenabian. Jalur Nabi Ishak yang melahirkan Bani Israel dan para nabi dari kalangan mereka, serta jalur Nabi Ismail yang menjadi leluhur Nabi Muhammad. Artinya, bukan hanya umat manusia secara umum, tetapi garis kenabian juga kembali disambungkan melalui Nuh. Seandainya Nuh tidak diselamatkan, tidak ada Ibrahim, tidak ada Musa, tidak ada Isa, dan tidak ada Muhammad, seluruh risalah tauhid terputus. Di sisi lain, dari Ham muncul bangsa Mesir kuno. Mereka membangun peradaban besar di tepi sungai Nil. Tetapi ironisnya,
sebagian keturunan Ham inilah yang kemudian dikenal dengan kezaliman mereka. Firaun yang menentang Musa adalah dari jalur Ham, dari Yafit. Berkembang bangsa-bangsa yang kemudian mendirikan kerajaan besar di Eropa dan Asia. Dari jalur inilah muncul bangsa Romawi, bangsa Persia, bahkan bangsa Mongol yang kelak mengguncang dunia Islam. Inilah fakta sejarah yang mencengangkan, bahwa seluruh pergulatan peradaban dunia, dari zaman kuno hingga modern, sebenarnya hanyalah interaksi antara keturunan 3 anak Nuh. Namun, jangan lupa satu hal, bahtera Nuh tidak hanya membawa manusia, ia juga membawa hewan-hewan yang Allah perintahkan untuk diselamatkan. Dari pasangan hewan itu, dunia kembali diisi. Dengan kata lain, keberlangsungan seluruh makhluk hidup di bumi hari ini juga terkait dengan peristiwa bahtera itu. Jika bukan karena Nuh, bukan hanya manusia yang punah, tetapi seluruh ekosistem bumi bisa berakhir. Pertanyaannya, apakah banjir besar itu bisa terulang kembali? Al-Quran memberikan jawaban tegas. Allah berjanji dalam surat Al-Mu'minun ayat 117 bahwa umat setelah Nuh tidak akan lagi dimusnahkan dengan banjir global. Allah mengikat janjinya dengan sebuah tanda pelangi yang muncul setelah hujan deras sebagai simbol bahwa banjir semesta tidak akan lagi menghancurkan bumi, tetapi kehancuran besar tetap menanti, bukan dengan air, melainkan dengan api dan gempa besar pada hari kiamat. Sejarah setelah Nuh adalah sejarah pembangunan peradaban baru, tetapi ia juga menjadi saksi bahwa manusia tidak pernah belajar sepenuhnya. Dari masa lalu, setelah banjir, keturunan Nuh menyebar. Mereka mendirikan kota-kota, kerajaan-kerajaan, dan membangun kebudayaan. Namun, seiring waktu, sebagian kembali kepada syirik. Allah pun mengutus nabi-nabi setelah Nuh. Hud diutus kepada kaum Ad, Salih diutus kepada kaum Samud, Ibrahim lahir dari jalur keturunannya, dan seterusnya. Pola itu terus berulang. Manusia menyimpang, Allah mengutus nabi, sebagian beriman, sebagian ingkar, lalu azab turun. Kita harus menyadari betapa besar rahasia yang terkandung di sini. Seandainya banjir Nuh tidak terjadi, mungkin sejarah dunia sepenuhnya berbeda. Mungkin manusia akan punah total. Dan seandainya Allah tidak memilih Nuh sebagai penyelamat, tidak akan ada kita hari ini. Nuh bukan hanya penyelamat bagi kaumnya, ia adalah penyelamat bagi seluruh manusia. Ia adalah leluhur kita semua. Dan inilah sebab mengapa dalam Al-Quran Allah sering menyebut Nuh sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi. Nabi dengan kesabaran luar biasa, yang keteguhannya menyelamatkan dunia. Dari titik ini, sejarah manusia berjalan menuju peradaban-peradaban besar. Bangsa Sam membangun Timur Tengah, bangsa Ham membangun Mesir dan Afrika, bangsa Yafits membangun Asia dan Eropa. Namun, meski jalurnya berbeda, satu hal tetap sama, semua kembali kepada seorang lelaki yang bernama Nuh. Dan di balik itu semua, ada pesan yang mengguncang. Allah sengaja membiarkan banjir besar itu tercatat di hampir seluruh kebudayaan dunia, agar manusia selalu ingat bahwa suatu ketika, seluruh dunia pernah musnah, bahwa kita semua pernah hampir tidak ada, dan bahwa jika bukan karena Nabi Nuh, manusia pasti sudah musnah. Bayangkan, dunia setelah banjir, sepi, bersih, dan penuh lahan baru yang belum disentuh manusia. Dari Gunung Judi di utara Mesopotamia, keturunan Nuh mulai turun dan menyebar ke berbagai arah. Dari titik inilah, seluruh bangsa dunia bermula. Dari jalur Sam, anak pertama Nuh, lahirlah keturunan yang kemudian menjadi bangsa Semit. Di antara mereka, ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Aram, serta bangsa Ibrani yang kelak melahirkan para nabi besar. Jalur Sam ini sangat penting, karena disinilah garis kenabian ditempatkan. Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad, semuanya berasal dari keturunan Sam. Dari jalur Ham, lahirlah bangsa Mesir kuno, bangsa Nubia, Ethiopia, dan juga bangsa Kanaan. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan besar di Afrika. Dari jalur inilah lahir peradaban yang membangun piramida dan menguasai sungai Nil.
Tetapi dari jalur inilah pula lahir penguasa-penguasa zalim seperti Firaun yang menentang Musa. Dari jalur Yafits lahirlah bangsa-bangsa di utara dan timur, bangsa Persia, Yunani, Romawi, Turki, bahkan bangsa Mongol dan Tatar. Dari jalur ini pula lahir bangsa-bangsa Eropa yang kelak menguasai dunia modern. Mari kita fokus sebentar pada jalur Sam, karena inilah jalur utama kenabian. Setelah Nuh, generasi dari Sam berkembang di wilayah Mesopotamia. Dari mereka muncul bangsa yang disebut kaum Ad. Mereka hidup di wilayah Al-Ahqaf, sebuah kawasan berpasir luas di Jazirah Arab bagian selatan. Kaum Ad adalah bangsa yang sangat kuat. Al-Quran dalam surat Al-Fajr ayat 7-8 menyebut mereka sebagai kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah diciptakan serupa itu di negeri-negeri lain. Kaum Ad diberi nikmat berupa tubuh yang kuat dan peradaban megah, tetapi mereka menyombongkan diri. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Maka Allah memutus Nabi Hud, seorang keturunan dari Sam, untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Tetapi mereka menolak, dan akhirnya mereka dimusnahkan dengan angin yang sangat dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari. Setelah itu, dari keturunan Sam juga muncul kaum Samud. Mereka ahli memahat gunung. Hingga kini, peninggalan mereka masih ada di Madain Shalih, wilayah Al-Ula di Arab Saudi. Mereka memiliki keahlian teknik luar biasa, membuat rumah-rumah dari batu besar. Tetapi sekali lagi, mereka sombong dan menolak. Nabish, mereka bahkan menyembelih unta mukjizat yang Allah turunkan. Akhirnya, mereka dibinasakan dengan gempa yang mengguncang. Dari jalur yang sama pula, lahir Nabi Ibrahim, manusia pilihan yang menjadi bapak para nabi. Dari Ibrahim, lahir Ishak, lalu Yakub, lalu keturunannya yang menjadi Bani Israel. Dari jalur lain, Ismail melahirkan bangsa Arab, yang kemudian menjadi leluhur Nabi Muhammad. Dengan kata lain, semua nabi besar setelah Nuh berasal dari garis keturunan Sam. Sekarang mari kita lihat jalur Ham. Dari Ham, lahirlah bangsa Mesir kuno. Mereka membangun salah satu peradaban paling tua di dunia, di tepi sungai Nil. Mereka ahli pertanian, arsitektur, dan astronomi. Mereka membangun piramida yang hingga kini masih menjadi misteri. Tetapi yang lebih mencengangkan, sebagian keturunan Ham ini jugalah yang kelak menjadi penguasa. Mesir bergelar Firaun. Firaun yang menentang Nabi Musa adalah keturunan Ham. Ia sombong, mengaku sebagai Tuhan, dan menindas Bani Israel. Tetapi Allah menenggelamkannya di Laut Merah. Yang menarik, Allah menyelamatkan jasad Firaun agar menjadi pelajaran bagi manusia setelahnya. Dan hingga kini, jasad itu benar-benar ditemukan di Mesir. Menjadi bukti nyata firman Allah dalam surat Yunus ayat ke-92, "Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu." Dari jalur Yafits, lahirlah bangsa-bangsa yang menyebar ke utara dan timur. Dari mereka muncul bangsa Persia, Yunani, Romawi, dan bangsa-bangsa Asia. Sejarah mencatat, bangsa Yafits membangun kerajaan-kerajaan besar. Dari Persia lahir kekaisaran yang menantang dunia Islam di masa Nabi Muhammad. Dari Romawi lahir kekaisaran yang berhadapan dengan kaum muslimin selama berabad-abad. Dari bangsa Mongol lahir pasukan Tatar yang kelak menghancurkan Baghdad, pusat peradaban Islam pada abad pertengahan. Dengan kata lain, seluruh pergulatan sejarah dunia yang kita kenal, dari perang Mesir melawan Musa, dari peperangan Romawi melawan Islam, dari serangan Mongol terhadap Baghdad, semuanya adalah pertarungan antar keturunan 3 anak Nuh. Namun, yang lebih mencengangkan lagi adalah pola sejarah yang selalu berulang. Setiap kali manusia diberi kesempatan baru, mereka kembali tergelincir dalam kesyirikan. Dari generasi Nuh ke kaum Ad, dari kaum Samud ke Mesir kuno, dari Mesir ke Babilonia, hingga Romawi dan Persia. Polanya sama, manusia membangun peradaban. Mereka mencapai kejayaan, lalu mereka menyombongkan diri, meninggalkan tauhid, dan akhirnya dimusnahkan atau dilemahkan. Dan selalu ada nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Dari Nuh ke Awed, dari Ejud ke Salih, dari Salih ke Ibrahim,
dari Ibrahim ke Musa, dari Musa ke Isa, hingga Nabi Muhammad sebagai penutup. Pertanyaannya, mengapa Allah membiarkan pola ini berulang? Mengapa manusia dibiarkan jatuh, lalu diselamatkan, lalu jatuh lagi? Jawabannya adalah ujian, karena Allah tidak menciptakan manusia untuk bersenang-senang di dunia. Dunia adalah tempat ujian. Siapa yang tetap teguh pada tauhid dan siapa yang tergelincir dalam kesyirikan. Kisah Nuh hanyalah satu bab dari ujian itu, tetapi ia adalah bab yang paling menentukan. Tanpa Nuh, tidak ada sejarah setelahnya. Tidak ada Ibrahim, tidak ada Musa, tidak ada Isa, tidak ada Muhammad, tidak ada kita semua. Dengan kata lain, seluruh peradaban besar yang pernah ada di dunia Mesopotamia, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, hingga peradaban modern, semuanya bermula dari 3 jalur keturunan Nuh. Dan itulah sebabnya mengapa kisah Nuh begitu penting. Ia bukan sekadar cerita banjir besar. Ia adalah titik awal dari seluruh sejarah umat manusia. Sejarah mencatat bahwa bangsa awal pasca banjir mulai membangun peradaban di lembah-lembah sungai. Kaum Sam membangun Mesopotamia di antara sungai Tigris dan Eufrat. Kaum Ham mendirikan Mesir kuno di tepi sungai Nil. Kaum Yafits menguasai dataran luas Asia Tengah dan sebagian Eropa. Dari titik-titik sungai inilah lahir kota-kota pertama dunia, Babilonia, Memphis, dan kemudian Athena. Tetapi perhatikan pola yang mencengangkan. Hampir semua peradaban awal memiliki kisah tentang banjir besar. Di Mesopotamia, ditemukan tablet kuno Epic of Gilgamesh yang menceritakan seorang lelaki selamat dari banjir besar dengan perahu. Di India kuno, terdapat kisah Manu yang diselamatkan dari banjir oleh seekor ikan. Di Yunani kuno, ada kisah Deucalion dan Pyrrha yang selamat dari banjir raksasa. Di Amerika Tengah, suku Maya menyimpan legenda tentang air bah yang menenggelamkan dunia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang berbeda, ribuan kilometer jauhnya, memiliki kisah serupa? Apakah kebetulan? Mustahil. Jawabannya sederhana. Semua peradaban itu berasal dari satu titik, dari para penyintas banjir Nabi Nuh. Mereka membawa kisah itu sebagai warisan lisan yang kemudian bercampur dengan budaya lokal dan menjadi mitos. Tetapi inti ceritanya sama. Manusia pernah hampir musnah, hanya sedikit yang selamat dengan sebuah perahu. Sekarang, kita masuk ke tahap lebih dalam. Mengapa kisah ini begitu kuat bertahan di setiap budaya? Karena bagi generasi awal setelah banjir, pengalaman itu nyata. Mereka adalah anak-anak dari orang-orang yang pernah melihat dunia tenggelam. Bayangkan ketakutan yang diwariskan. Bayangkan cerita yang diceritakan berulang-ulang di sekitar api unggun pada malam-malam gelap. Cerita itu menjadi bagian dari identitas setiap suku sebelum akhirnya terdistorsi seiring waktu. Tetapi Al-Quran menjaga keaslian kisah itu. Ia bukan sekadar mitos, ia adalah fakta sejarah yang ditegakkan dengan wahyu. Allah mengabadikannya agar manusia tahu bahwa sejarah pernah hampir berakhir. Namun, bagaimana bangsa-bangsa keturunan Nuh berkembang setelah itu? Dari Sam, lahir bangsa Babilonia. Mereka membangun menara besar yang dikenal sebagai Menara Babel. Menara ini disebut dalam tafsir sebagai simbol kesombongan mereka. Ingin menantang langit. Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tercerai-berai. Dari Sam juga lahir bangsa Ibrani yang kelak menerima Taurat. Dari Ham lahir bangsa Mesir yang membangun piramida, lambang kejayaan dan kesombongan. Mereka menundukkan Bani Israel sebagai budak. Mereka mengaku sebagai Tuhan hingga Allah menenggelamkan mereka di laut. Dari Yafits lahir bangsa Yunani dan Romawi. Yunani membangun filsafat, Romawi membangun kekaisaran. Mereka menjadi penguasa dunia. Tetapi mereka juga menyembah berhala dan dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri. Perhatikan lagi pola ini. Semua jalur keturunan Nuh membangun peradaban besar. Tetapi semua pula jatuh dalam kesombongan dan kesyirikan. Lalu, kita masuk pada satu titik menarik. Peperangan antar keturunan Nuh, Bani Israel, keturunan Sam,
ditindas oleh Firaun. Keturunan Ham, Romawi, keturunan Yafits, berperang dengan bangsa Yahudi, keturunan Sam, Persia, juga keturunan Yafits, berperang dengan bangsa Arab, keturunan Sam, melalui Ismail. Dan sepanjang sejarah, konflik besar dunia tidak lain adalah benturan antar keturunan 3 anak Nuh. Dengan kata lain, sejarah manusia hanyalah riwayat panjang perseteruan keluarga besar dari satu bapak yang sama, Nuh. Sekarang mari kita lihat bukti lain bahwa banjir Nuh benar-benar global. Pertama, catatan geologi. Para peneliti menemukan lapisan sedimen yang menunjukkan adanya banjir besar ribuan tahun lalu tersebar di berbagai belahan dunia. Di Amerika Utara, ditemukan lapisan lumpur yang mengendap secara tiba-tiba. Di Timur Tengah, ditemukan fosil hewan laut di puncak gunung. Semua ini menunjukkan bahwa air pernah menutupi daratan tinggi. Kedua, bukti arkeologi. Di Turki, tepat di wilayah pegunungan Ararat dan Judi, beberapa ekspedisi menemukan struktur kayu besar yang terkubur di es dan batu. Struktur ini memiliki pola papan sejajar, panjang puluhan meter, seperti rangka kapal. Apakah ini Bahtera Nuh? Kita tidak bisa memastikan 100%, tetapi Al-Quran sudah memberi petunjuk. Bahtera itu berlabuh di Gunung Judi. Fakta ini terlalu kuat untuk diabaikan. Ketiga, bukti linguistik. Kata Nuh atau variasinya muncul dalam hampir semua budaya kuno. Dalam bahasa Sumeria, ada tokoh bernama Zeus. Dalam bahasa Akkadia, ia disebut Utnapistim. Dalam tradisi India, ia disebut Manu. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, ia tetap Noah. Semua ini menunjuk pada satu sosok yang sama, seorang penyelamat manusia dari banjir besar. Namun, pertanyaan yang lebih mendalam adalah, mengapa Allah menyelamatkan manusia? Bukankah lebih mudah untuk memusnahkan mereka semua, lalu menciptakan makhluk baru? Jawabannya adalah rahmat. Allah ingin menunjukkan bahwa meski manusia penuh dosa, selalu ada jalan penyelamatan melalui nabi yang diutus. Nuh adalah simbol rahmat. Sejarah ini juga menjadi alarm bagi manusia modern. Banjir besar mungkin tidak akan terulang, karena Allah sudah berjanji, tetapi azab dalam bentuk lain bisa datang. Gempa bumi, letusan gunung, perang, wabah, semua ini bisa menjadi peringatan bahwa manusia tidak boleh sombong. Kita kembali pada inti. Jika bukan karena Nabi Nuh, tidak ada peradaban, tidak ada sejarah, tidak ada kita. Semua yang kita lihat hari ini, bangsa Arab, bangsa Barat, bangsa Timur, bangsa Afrika, semua berasal dari 3 anak Nuh. Dan seluruh konflik dunia adalah konflik antar cucu Nuh. Dan fakta paling menggetarkan adalah ini. Hampir semua budaya di dunia menyimpan memori tentang banjir besar. Itu artinya, mereka semua sebenarnya sedang mengingat peristiwa yang sama. Peristiwa ketika dunia nyaris berakhir. Setelah peristiwa banjir besar yang menenggelamkan seluruh umat yang kafir, bumi, san. Yang tersisa hanyalah Nuh bersama anak Kinania, Sem, Ham, dan Yafits, beserta keturunan mereka. Dari 3 inilah lahir bangsa-bangsa yang akan memenuhi bumi kembali. Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad, Sem adalah bapa orang-orang Arab, Ham adalah bapa orang-orang Habasyah Afrika, dan Yafits adalah bapa orang-orang Romawi Eropa atau Asia. Dengan demikian, penyebaran umat manusia setelah banjir dimulai dari 3 jalur utama ini. Dari keturunan Sam, lahirlah bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Syam, Irak, dan Jazirah Arab. Dari jalur inilah kemudian lahir Ibrahim al-Khalil, lalu Ismail dan Ishak, hingga berujung pada Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Kaum Sami'ah dikenal memiliki kecerdasan, peradaban, dan kemampuan bahasa yang tinggi. Sam dan keturunannya lebih banyak mendiami kawasan Timur Tengah. Dan dari jalur inilah lahir agama Samawi yang membawa risalah, tauhid, Ham, dan keturunannya. Berpindah ke wilayah selatan hingga sampai ke tanah Mesir, Nubia, dan wilayah Afrika yang luas. Dari keturunan Ham lahir orang-orang berkulit hitam, sebagaimana disebutkan dalam Atsar para ulama salaf. Dari jalur Ham pula lahir bangsa Kanaan
bangsa Mesir kuno, serta suku-suku Afrika. Namun, sebagian dari mereka menyimpang lebih awal dari tauhid. Mereka kemudian mulai mengembangkan sistem penyembahan berhala, benda langit, dan juga praktik perdukunan. Mesir kuno adalah contoh besar dari peradaban keturunan Ham yang berkembang pesat, tetapi banyak menyimpang dari jalan Allah. Yafits menurunkan bangsa-bangsa di wilayah utara, seperti bangsa Turki, Romawi, Slavia, dan sebagian besar bangsa Asia. Dari jalur Yafits pula, lahir bangsa-bangsa yang kelak memiliki kekuatan politik dan militer besar. Mereka berkembang pesat di wilayah luas dari Eropa hingga Asia Tengah. Bangsa-bangsa ini, di kemudian hari, banyak yang kembali menyembah berhala, bintang, dan api. Bahkan sebagian keturunan Yafits menurunkan kaum yang kelak disebut dalam Al-Quran sebagai Yajuj dan Majuj, Gog dan Magog. Kaum yang memiliki jumlah besar dan kelak akan muncul menjelang hari kiamat. Walau awalnya seluruh keturunan Nuh berada di atas tauhid, lambat laun mulai terjadi penyimpangan. Pada mulanya, mereka menghormati orang-orang saleh yang wafat dengan membuat patung sebagai tanda kenangan. Namun, seiring berjalannya waktu, patung-patung itu dijadikan sesembahan. Inilah awal mula kembali munculnya syirik. Setelah banjir besar, iblis tidak tinggal diam. Ia membisikkan ke anak cucu Adam agar kembali kepada kegelapan. Maka, penyembahan berhala pun muncul kembali di muka bumi. Beberapa generasi setelah Nuh, keturunan Nuh mulai membangun kembali kehidupan. Mereka bercocok tanam, beternak, dan membuat pemukiman. Dari sinilah muncul peradaban awal manusia setelah banjir, seperti Mesopotamia keturunan Sem, Mesir kuno keturunan Ham, peradaban Eropa, awal keturunan Yafits. Peradaban ini maju dalam teknologi dan kebudayaan, namun seringkali melupakan tauhid. Setelah banjir besar surut, bumi kembali menampakkan daratan, sungai, hutan, dan padang luas yang siap dihuni. Nuh bersama anak-anaknya Sam, Ham, dan Yafits menjadi titik awal terbentuknya generasi baru umat manusia. Tidak ada lagi kaum durhaka yang dahulu menentang dakwah tauhid, karena semuanya telah binasa. Kini bumi seakan diserahkan kembali kepada manusia yang beriman, agar mereka memulai kehidupan dari awal dengan fondasi tauhid. Allah berfirman, "Dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 77. Ayat ini dipahami para ulama bahwa seluruh manusia setelah banjir adalah keturunan Nabi Nuh. Karena hanya keturunan beliau yang selamat dan berkembang, maka Nuh dijuluki Abu al-Bashar at-Hassani, bapak umat manusia kedua setelah Adam. Sejarah Islam dan catatan para ahli tafsir menjelaskan bahwa ketiga putra Nuh menjadi asal mula berbagai bangsa yang tersebar di muka bumi. Dari keturunan Sam, lahirlah bangsa-bangsa Semitik, diantaranya Arab, Yahudi Bani Israel, Aram, Asyur, dan sebagian bangsa Persia. Bahkan para nabi setelah Nuh, termasuk Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad berasal dari garis keturunan Sam. Dari Ham, lahirlah bangsa-bangsa Afrika, dan sebagian keturunan yang menetap di wilayah selatan bumi. Ada yang berkembang menjadi bangsa Mesir kuno, Kanaan, dan Nubia. Dari jalur inilah muncul peradaban-peradaban besar di lembah Nil dan sekitarnya. Dari Yafits, lahir bangsa-bangsa di wilayah utara dan timur, seperti bangsa Turki, Tatar, Mongol, Slavia, serta banyak bangsa Eropa dan Asia. Dari jalur ini muncul kelompok manusia yang menyebar hingga ke wilayah luas, bahkan sampai ke Samudra Pasifik. Dengan demikian, bumi yang sempat sepi akibat banjir mulai kembali ramai. Perkampungan kecil tumbuh menjadi kota, dan kota berkembang menjadi peradaban. Namun, penyebaran mereka membawa konsekuensi. Ada yang tetap menjaga tauhid, ada pula yang mulai tergoda oleh setan. Pada generasi pertama setelah Nuh, manusia masih memegang teguh ajaran tauhid. Mereka ingat bahwa nenek moyang mereka diselamatkan oleh Allah dari banjir yang meluluh lantakan kaum kafir. Namun,
Seiring berjalannya waktu, lupa adalah penyakit manusia. Generasi setelahnya mulai berkurang kesadarannya akan peringatan itu. Disinilah muncul tanda-tanda awal penyimpangan. Sebagian kaum mulai mengagungkan leluhur dan orang-orang saleh yang sudah wafat. Awalnya hanya bentuk penghormatan, lalu dibuatlah patung sebagai simbol kenangan. Perlahan, setan membisikkan ide agar patung-patung itu dijadikan perantara doa, hingga akhirnya manusia kembali kepada kesyirikan. Menariknya, Nuh dahulu diutus untuk melawan bentuk penyimpangan yang sama, penyembahan terhadap berhala dengan nama orang-orang saleh seperti Wad, Suwa, Yaguts, Yauk dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat ke-23. Kini, beberapa generasi setelah banjir, lingkaran sejarah itu mulai berulang. Nuh mendidik anak keturunannya agar berpegang teguh pada tauhid. Namun, beliau juga menyadari bahwa bumi yang kembali kosong ini akan menguji mereka. Perjalanan hidup manusia bukan sekadar bertahan hidup secara fisik, melainkan menjaga murninya iman di tengah ujian dunia. Setiap anak keturunan Nuh membawa budaya, cara hidup, dan tradisi ke wilayah-wilayah baru. Mereka membangun sistem sosial, mengenal pertanian, perdagangan, dan kemudian menciptakan peradaban-peradaban besar. Tetapi bersama dengan kemajuan itu, datang pula fitnah, kezaliman, kesombongan, dan penyembahan selain Allah. Apakah manusia kali ini akan belajar dari sejarah, atau justru kembali mengulang kesalahan Samet-Cumet terdahulu? Disinilah kisah berlanjut, bagaimana peradaban keturunan Nuh berkembang, dan kapan penyimpangan besar kembali terjadi. Setelah air surut dan bahtera berlabuh di Gunung Judi, kehidupan baru dimulai. Ketiga anak Nabi Nuh bersama istri mereka menjadi cikal bakal seluruh umat manusia. Dari mereka lahirlah bangsa-bangsa besar yang kemudian menguasai bumi. Dalam tradisi Islam, riwayat para ulama tafsir menyebutkan Sam menjadi leluhur bangsa Arab, Persia dan Romawi. Ham menjadi leluhur bangsa Habasyah, Koptik Mesir, dan bangsa Afrika. Yafits menjadi leluhur bangsa Turk, Tartar, Mongol, hingga ke wilayah timur jauh. Sejarah peradaban besar yang kita kenal hari ini, pada hakikatnya, berawal dari mereka. Namun, meski semua berasal dari satu keluarga yang selamat karena iman, perjalanan generasi berikutnya tidak selalu bersih dari penyimpangan. Ironisnya, hanya beberapa generasi setelah Nabi Nuh wafat, benih syirik kembali tumbuh. Awalnya mereka menjaga tauhid murni. Namun, ketika generasi yang mengenal langsung Nuh telah tiada, setan kembali membisikkan tipu daya. Ulama tafsir meriwayatkan bahwa di antara anak keturunan mereka, ada yang mulai berlebihan dalam menghormati orang-orang salih. Mereka membuat patung sebagai simbol penghormatan, bukan untuk disembah. Akan tetapi, generasi berikutnya yang tidak memahami maksud asal, justru menyembah patung-patung tersebut. Maka lahirlah kembali berhala-berhala yang kelak dikenal dalam sejarah seperti Wad, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr, nama-nama yang disebut langsung dalam Al-Quran, Quran Surat Nuh, ayat 23. Inilah siklus sejarah yang berulang. Tauhid murni diturunkan Allah melalui para nabi. Namun generasi berikutnya kerap tergelincir ke dalam penyembahan selainnya. Keturunan Nuh menyebar ke berbagai penjuru bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah membagi mereka ke wilayah-wilayah tertentu. Keturunan Sam banyak bermukim di wilayah Syam, Jazirah Arab, hingga Persia. Keturunan Ham menetap di Mesir dan Afrika. Keturunan Yafits bergerak ke arah timur, hingga daratan luas Asia. Dari sinilah mulai muncul bahasa-bahasa berbeda, budaya, dan perbedaan warna kulit. Meski asal-usul mereka sama, perjalanan sejarah dan lingkungan membuat mereka berkembang menjadi bangsa-bangsa dengan ciri khas masing-masing. Sejarah mencatat, dari garis keturunan Nabi Nuh, lahirlah para nabi besar berikutnya. Nabi Hud, Nabi Syalih, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, hingga Nabi Muhammad. Semuanya adalah keturunannya. Ini menegaskan bahwa Nuh bukan hanya bapak dari umat,
yang selamat dari banjir, tetapi juga bapak dari para nabi setelahnya. Namun, tidak semua keturunan Nuh berjalan di jalan kebenaran. Sebagian besar menyimpang, membuat kerajaan-kerajaan zalim, bahkan mendirikan sistem penyembahan berhala yang kemudian melahirkan bangsa-bangsa kufur. Di antara narasi yang paling menarik adalah kemungkinan adanya keturunan Nabi Nuh yang menyebar ke wilayah sangat jauh hingga terputus dari arus sejarah besar. Sebagian ahli sejarah meyakini bahwa bangsa-bangsa purba di wilayah Asia Timur, bahkan mungkin Amerika kuno, juga memiliki jejak dari keturunan Nuh yang bermigrasi. Legenda dan kisah banjir besar ternyata ditemukan hampir di setiap peradaban dunia, dari Sumeria, India, Tiongkok, hingga peradaban Aztec dan Maya. Semua menceritakan sosok yang selamat dari banjir besar dengan sebuah kapal. Bukti ini menguatkan keyakinan bahwa memori banjir Nabi Nuh adalah peristiwa global yang diwariskan ke seluruh manusia, meski detailnya berbeda sesuai dengan tradisi masing-masing. Setelah bahaya banjir benar-benar berakhir, kehidupan di bumi pun kembali normal. Pepohonan mulai tumbuh lagi, rumput-rumput menghijau, dan sungai-sungai yang dulu meluap kini kembali ke alirannya. Namun, bumi yang ditempati Nabi Nuh dan keluarganya bukanlah bumi yang sama seperti sebelumnya. Sebagian besar wilayah sudah berubah bentuk, gunung-gunung baru terbentuk, lembah-lembah baru tercipta, dan banyak daerah yang dahulu subur kini menjadi padang tandus. Dari sinilah peradaban baru manusia dimulai. Menurut catatan para ahli tafsir, Nabi Nuh memiliki 3 putra yang menjadi asal-usul umat manusia setelah banjir. Sam atau Shem, dari garis keturunannya lahir bangsa-bangsa Semit, termasuk bangsa Arab, Yahudi, dan sebagian besar kaum di wilayah Timur Tengah. Ham, darinya lahir bangsa-bangsa Afrika, termasuk Mesir kuno, Kanaan, dan sebagian wilayah Nubia, Yafits, atau Javid. Dari keturunannya lahir bangsa-bangsa di utara dan timur, seperti Turki, Persia, bangsa Eropa, dan Asia Tengah. Dengan demikian, manusia setelah banjir bukan lagi campuran dari berbagai suku sebelum peristiwa itu, melainkan hanya berasal dari satu garis, keluarga Nabi Nuh. Keturunan Nuh mulai menyebar dan membentuk komunitas baru. Pada masa-masa awal, mereka masih berpegang teguh pada tauhid. Mereka mengingat dengan jelas bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari azab besar, sehingga ibadah kepada Allah dilakukan dengan penuh ketakutan dan harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, godaan setan kembali menggoda generasi setelah Nuh. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa di antara keturunan Nuh mulai membangun kota-kota kecil di wilayah Mesopotamia, tanah subur di antara sungai Eufrat dan Tigris. Dari sinilah kelak lahir kerajaan-kerajaan besar yang kita kenal dalam sejarah. Awalnya, kaum pasca Nuh hidup dalam kesatuan tauhid, tetapi lambat laun mereka mulai terpengaruh oleh rasa kagum terhadap tokoh-tokoh saleh. Seperti yang pernah terjadi pada kaum sebelum banjir, manusia kembali membuat patung-patung untuk mengenang orang-orang yang mereka anggap mulia. Patung itu pada awalnya hanyalah simbol penghormatan, bukan ibadah. Namun, generasi setelahnya yang tidak memahami maksud semula mulai menyembahnya. Dari sinilah penyimpangan baru muncul. Syirik kembali menjangkiti keturunan manusia. Sejarah pasca Nuh mencatat bahwa ketika jumlah manusia semakin banyak, muncullah perebutan tanah, kekuasaan, dan harta. Keturunan Nuh tidak lagi sekadar hidup sebagai keluarga besar yang saling membantu. Mereka membentuk suku-suku dengan identitas masing-masing. Persaingan pun lahir. Inilah benih-benih konflik pertama setelah banjir. Di antara wilayah yang cepat berkembang adalah daerah Babilan. Dari sanalah kelak muncul sosok Nimrod, penguasa yang penuh kesombongan dan menolak tauhid. Nimrod mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebuah kesombongan yang menjadi cikal bakal pertentangan antara manusia dan wahyu Allah pada zaman Nabi Ibrahim. Kisah setelah banjir menunjukkan bahwa manusia mudah lupa akan nikmat dan peringatan Allah.
meski mereka adalah keturunan orang-orang yang diselamatkan dari banjir besar. Namun penyakit lama syirik, kesombongan, dan perebutan kekuasaan kembali muncul. Dari sini kita memahami bahwa sejarah selalu berulang. Manusia cepat lupa pada pelajaran masa lalu. Seiring berlalunya waktu, setelah banjir besar, manusia kembali berkembang biak di berbagai penjuru bumi. Anak-anak Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafit masing-masing menjadi leluhur dari bangsa besar yang kemudian mengisi peradaban dunia. Namun, sebagaimana hukum kehidupan yang sudah sering berulang sejak zaman Nabi Adam, ujian keimanan dan godaan syirik kembali muncul. Meski mereka menyaksikan betapa Allah telah membinasakan umat terdahulu karena kesombongan, sebagian keturunan Nuh tetap tergelincir dalam penyembahan berhala. Awalnya, keturunan Nuh adalah kaum yang bertauhid. Mereka mengingat kisah besar banjir sebagai pelajaran pahit dan selalu menekankan bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Namun setelah beberapa generasi, cerita itu berubah menjadi sekadar legenda. Anak cucu yang lahir jauh dari masa Nuh mulai menganggap kisah banjir sebagai dongeng nenek moyang, bukan kenyataan yang penuh peringatan. Riwayat dalam tafsir, ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa penyembahan berhala pertama kali muncul kembali dari keturunan Nabi Nuh sendiri. Mereka mengenang orang-orang saleh dari generasi sebelumnya, lalu membuat patang-patang untuk mengenang jasa dan kebaikan mereka. Pada awalnya, patung itu hanya dijadikan lambang penghormatan, tapi perlahan, generasi berikutnya yang tidak lagi mengenal sejarah dengan baik, mulai menyembahnya. Inilah awal mula kembalinya syirik setelah banjir besar. Perhatikan baik-baik, banjir telah melenyapkan umat yang durhaka. Namun, penyakit syirik ternyata bisa tumbuh lagi dalam generasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa setan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia, bahkan kepada keturunan Nabi sekalipun. Dari Sam lahir bangsa-bangsa besar di Timur Tengah, termasuk bangsa Arab dan Bani Israel. Dari Ham lahir bangsa-bangsa Afrika, termasuk Mesir kuno, yang kelak menjadi tempat kisah besar Nabi Musa dan Firaun. Dari Yafit lahir bangsa-bangsa di wilayah utara dan timur, yang kemudian berkembang di Eropa dan Asia. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa seluruh umat manusia setelah banjir adalah anak cucu Nuh. Dialah yang disebut dalam Al-Quran. Dan kami jadikan keturunannya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat Asy-Syafat ayat 77. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia setelahnya adalah dari garis keturunan beliau. Keturunan Nuh kemudian mulai membangun kehidupan baru. Mereka mengembangkan pertanian, peternakan, dan membentuk perkampungan. Dari mereka pula lahir berbagai bahasa, budaya, dan tradisi. Namun, semakin jauh dari masa Nabi Nuh, penyimpangan demi penyimpangan mulai terlihat. Sebagian kaum mulai menolak syariat Allah. Sebagian lagi membangun kerajaan yang penuh kezaliman. Dari generasi ini pula, kelak akan lahir umat-umat yang durhaka, seperti kaum Ad, Samud, dan Mesir Firaun. Setelah banjir besar mereda, daratan kembali kering, dan kehidupan perlahan tumbuh. Tugas besar menanti keturunan Nabi Nuh dari 3 putranya, Sam, Ham, dan Yafit dunia, kembali dipenuhi manusia. Al-Quran menegaskan, dan kami jadikan keturunan mereka orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran, Surat Asy-Syafat, ayat 77. Ayat ini dipahami oleh para ulama bahwa semua manusia yang hidup pasca banjir besar berasal dari garis keturunan Nuh melalui 3 putranya. Dari sinilah sejarah manusia pasca Nuh terpetakan dan peradaban-peradaban baru lahir. Sam dianggap sebagai anak tertua Nuh dan leluhur bangsa-bangsa. Semit, dari keturunannya lahir bangsa Arab, Bani Israel, serta beberapa bangsa besar di kawasan Timur Tengah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dari keturunan Sam lahirlah Aram Gifs, leluhur bangsa Aramaik dan Suriah kuno. Asyur Gifs, pendiri bangsa Asyur. Abir Gifs, darinya muncul bangsa Ibrani. Faris Gifs, nenek moyang bangsa Persia. Dari jalur inilah kemudian muncul para nabi besar, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad. Dengan kata lain, Sam adalah sumber utama dari garis kenabian. Ham
dianggap sebagai leluhur bangsa-bangsa di Afrika dan sebagian wilayah Asia. Dari keturunannya lahir Kanaan Gives yang kemudian menempati tanah Palestina, Misr Gives yang darinya lahir bangsa Mesir kuno, Kus Gives, nenek moyang bangsa Ethiopia, Sudan, dan sebagian Afrika Put Gives, leluhur bangsa Libya dan Afrika Utara. Namun, dalam sejarah, anak Ham yang bernama Kanaan mendapat laknat karena perbuatannya. Inilah asal mula permusuhan panjang antara keturunan Bani Israel dengan bangsa Kanaan. Yafits diyakini sebagai leluhur bangsa-bangsa di wilayah utara, terutama Eropa dan Asia Tengah. Dari keturunannya lahir Turk Gives, nenek moyang bangsa Turki dan Asia Tengah, Gomer Gives yang dianggap leluhur bangsa-bangsa Eropa Timur, Magog Gives yang di kemudian hari dikaitkan dengan Yajuj dan Majuj, Madai Gives leluhur bangsa Media Iran Utara. Dengan demikian, bangsa-bangsa Eropa, Rusia, Turki, hingga Mongolia diyakini berasal dari jalur Yafits. Pada awalnya, seluruh keturunan Nabi Nuh tinggal di suatu lembah yang subur, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, yaitu di daerah Mesopotamia Irak sekarang. Dari sanalah mereka mulai berpencar, mencari lahan baru, air, dan tempat hidup yang lebih luas. Sebagian besar keturunan Sem tetap tinggal di Mesopotamia dan Jazirah Arab. Keturunan Ham bergerak ke selatan menuju Afrika dan Mesir. Keturunan Yafit bergerak ke utara hingga mencapai wilayah Turki, Asia Tengah, dan daratan Eropa. Pada masa awal, manusia berbicara dengan satu bahasa. Namun, setelah generasi demi generasi berlalu, bahasa mulai bercabang. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahasa Ibrani diyakini sebagai bahasa asli keturunan Sam, yang kemudian bercampur dan berubah menjadi berbagai bahasa Semit lain, seperti Aram dan Arab. Dari Yafits, berkembang bahasa-bahasa Indo-Eropa, sedangkan dari Ham, lahir bahasa-bahasa Afrika. Inilah awal dari perpecahan linguistik dunia. Namun, meskipun mereka adalah keturunan Nabi Nuh yang beriman, generasi setelahnya mulai melupakan ajaran Tauhid. Berhala kembali muncul. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa keturunan Nuh mulai membangun patung untuk mengenang orang-orang saleh. Lama kelamaan, patung itu disembah. Inilah awal kemunculan kembali syirik di muka bumi setelah banjir besar. Nabi Nuh telah berjuang menghapuskan penyembahan berhala, tetapi anak cucunya sendiri justru kembali menghidupkannya. Setelah umat manusia kembali berkembang dari keturunan Nabi Nuh, sejarah mencatat sebuah siklus yang berulang. Tauhid tegak manusia, menyimpang Allah mengutus Nabi untuk meluruskan kembali. Generasi awal setelah banjir masih memegang erat ajaran Nabi Nuh. Mereka sholat, berdoa hanya kepada Allah, dan hidup sederhana. Namun, semakin jauh jarak antara mereka dengan masa Nuh, semakin memudar pula ikatan dengan wahyu. Banyak yang mulai lebih bangga pada silsilah keturunan daripada ketaatan, lebih sibuk pada urusan dunia ketimbang ibadah. Dari sinilah muncul perpecahan. Sebagian keturunan Syiits tetap berusaha menjaga tauhid, sementara keturunan dari cabang-cabang lain mulai memperkenalkan ritual penghormatan kepada nenek moyang. Hanya sekadar menghormati orang-orang saleh yang wafat dengan membuat patung-patung peringatan. Nama-nama seperti Watsua, Yaguts, Yawuk, dan Nasr muncul dalam tradisi. Pada mulanya mereka hanyalah orang-orang mulia yang sangat dicintai di kalangan kaum. Namun seiring waktu, patung mereka dianggap memiliki kekuatan spiritual. Inilah bibit pertama kemusyrikan pasca Nabi Nuh. Al-Quran mencatat peristiwa ini di Quran Surat Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, "Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan Tuhan, Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr." Sejarah memperlihatkan, inilah awal mula manusia melupakan pesan utama Nabi Nuh, La ilaha illa ilah. Dari keturunan Sam bin Nuh, lahir kaum-kaum besar yang mendiami wilayah luas di Jazirah Arab. Salah satu keturunan yang terkenal adalah kaum Ad yang tinggal di daerah Al-Ahqaf, padang pasir beralun di Yaman bagian selatan. Kaum ini menjadi simbol kejayaan. Tubuh mereka tinggi besar,
kemampuan arsitektur luar biasa. Mereka membangun istana megah, tiang-tiang tinggi pilar iram, dan menguasai lahan subur di tengah gurun. Karena kekayaan dan kekuatan, mereka merasa tidak terkalahkan. Namun, sebagaimana yang kerap terjadi, kemegahan itu menumbuhkan kesombongan. Mereka berkata, "Siapa yang lebih kuat daripada kami?" Quran Surat Fussilat ayat 15. Kaum Ad mulai menyembah berhala, meninggalkan tauhid, bahkan mengejek siapapun yang masih setia pada ajaran Nabi Nuh. Maka Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam dari kalangan mereka sendiri. Hud memperingatkan, "Sembahlah Allah saja, tiada Tuhan selain Dia. Aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Namun, kaum Ad justru menertawakan. "Apakah engkau hendak menghalangi kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami?" Peringatan Ehud tidak diindahkan, mereka malah semakin menentang. Maka Allah menurunkan azab dengan cara yang sangat mengerikan. Angin topan dingin yang keras berhembus selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Tubuh-tubuh raksasa kaum Ad berjatuhan seperti pohon kurma tumbang. Negeri megah mereka berubah menjadi puing. Kaum yang pernah bersumpah paling kuat di bumi itu musnah, tak bersisa kecuali Nabi Hud dan pengikutnya. Al-Quran menyebut, "Maka kami menimpakan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari-hari yang sial, agar kami timpakan kepada mereka azab kehinaan di kehidupan dunia." Quran Surat Fussilat ayat 16. Seiring berlalunya tahun-tahun setelah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam, generasi demi generasi terus bertambah. Anak-anak dari Sam, Ham, dan Yafits membentuk kabilah-kabilah yang semakin besar. Pada mulanya, mereka semua masih menjaga ajaran tauhid yang diwariskan oleh ayah mereka. Namun, semakin jauh dari generasi pertama, muncul kelemahan iman. Sebagian manusia mulai melupakan pesan utama, jangan menyembah selain Allah. Mereka mulai mengenang tokoh-tokoh saleh yang wafat, lalu membuat patung sebagai pengingat. Inilah awal munculnya bibit-bibit penyimpangan akidah pasca banjir besar. Dari titik inilah sejarah baru umat manusia bergerak. Ada yang tetap menjaga tauhid, dan ada yang mulai tergelincir ke arah kesyirikan. Ada 3 cabang utama keturunan Nabi Nuh, yaitu pertama, keturunan Sam. Dari Sam inilah lahir bangsa-bangsa besar yang kelak dikenal sebagai Bani Israel, bangsa Arab, dan bangsa-bangsa Semit lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kelak menjadi bapak para nabi setelah Nuh juga berasal dari garis keturunan Sam. Dari jalur ini pula lahir para nabi yang akan menegakkan kembali tauhid di tengah dunia yang mulai kacau. Kedua, keturunan Ham. Dari Ham lahir bangsa-bangsa Afrika, termasuk Mesir kuno. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan besar dengan peradaban tinggi. Namun sayangnya, banyak yang kembali pada penyembahan berhala dan dewa-dewa. Firaun yang menentang Musa berasal dari garis keturunan ini. Keturunan Yafits. Dari Yafits lahir bangsa-bangsa Eropa dan Asia Timur. Mereka menyebar ke wilayah luas hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Turki, Cina, dan Rusia. Dari keturunan Yafits pula akan muncul bangsa-bangsa yang kelak disebut dalam hadis Nabi sebagai bagian dari peristiwa akhir zaman, seperti Ya'juj dan Ma'juj. Inilah yang mengejutkan, padahal umat manusia baru saja diselamatkan dari banjir besar akibat syirik kaum Nuh. Namun, hanya beberapa generasi setelah itu, kesyirikan muncul lagi. Mereka membuat patung untuk mengenang orang-orang saleh. Pada awalnya sekadar penghormatan, tetapi seiring waktu, patung-patung itu dijadikan tempat berdoa dan dipuja. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa berhala-berhala seperti Wat, Suwa, Yagut, Yauk, dan Nasr sebenarnya adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Namun, ketika generasi mereka wafat, syaitan membisikkan kepada manusia agar membuat patung mereka. Dari situlah peribadatan kepada berhala lahir kembali. Allah tidak membiarkan manusia terjerumus tanpa peringatan. Maka, dari keturunan Nuh, lahirlah nabi-nabi baru yang diutus kepada kabilah dan kaum masing-masing. Kepada kaum Ad, Allah mengutus Nabi Hud dari keturunan Sam kepada kaum Samud. Allah mengutus Nabi Solih kepada bangsa Mesir. Kelak,
Allah mengutus Musa dan Harun. Dan dari jalur Ibrahim, yang juga keturunan Sem, akan lahir Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, hingga akhirnya Nabi Muhammad. Dengan demikian, sejarah setelah Nuh bukan hanya tentang penyebaran manusia ke berbagai wilayah, melainkan juga tentang perang panjang antara tauhid dan kesyirikan. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 3 putra utama yang menjadi cikal bakal umat manusia. Setelah banjir besar, Sam, Shem, Gifs, leluhur bangsa Arab, Ibrani, Bani Israel, dan sebagian besar bangsa Timur Tengah, Ham, Gifs, leluhur bangsa Afrika, termasuk Mesir kuno, Nubia, dan wilayah-wilayah selatan, Yafits, Jafits, Gifs, leluhur bangsa-bangsa Eropa, Persia, Turki, dan Asia bagian utara. Riwayat dari ahli tafsir Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bumi setelah banjir kembali dihuni melalui jalur 3 keturunan ini. Dari sinilah sejarah umat manusia setelah Nabi Nuh terbentuk, masing-masing menyebar ke arah berbeda sesuai dengan takdir Allah. Setelah air banjir surut dan bumi kembali bisa ditinggali, keturunan Nuh mulai berpindah dan menetap di wilayah yang berbeda. Sem dan keturunannya memilih daerah-daerah subur di sekitar Syam, Laban, Palestina, Suriah, dan sekitarnya, juga menjalar hingga ke Jazirah Arab dan Irak. Dari merekalah lahir para nabi besar, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad. Ham pergi ke selatan, menetap di wilayah Afrika. Dari keturunannya lahir bangsa Mesir kuno yang membangun piramida, juga bangsa Kanaan yang kelak berhadapan dengan Bani Israel. Yafits bergerak ke utara dan timur, menetap di wilayah Kaukasus, Asia Tengah, dan Eropa. Dari mereka lahir bangsa Yunani, Romawi, Persia, Turki, hingga Mongol. Begitu sejarah peradaban besar dunia, Mesir, Romawi, hingga Arab semuanya bertaut kembali pada satu titik, keturunan Nabi Nuh. Namun seiring berjalannya waktu, meski mereka berasal dari keluarga seorang nabi, keturunan Nuh kembali tergelincir pada kesalahan yang sama. Mereka hanya menghormati orang-orang saleh. Setelah wafatnya, patung-patung dibuat sebagai pengingat, bukan untuk disembah. Tetapi generasi setelahnya melupakan tujuan awal, lalu jatuh dalam syirik. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa nama-nama seperti Wad, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr yang sudah muncul sebelum banjir di zaman Nuh kembali disembah oleh generasi setelahnya. Setan mengulangi tipu dayanya, dan manusia kembali terperangkap di wilayah Mesopotamia. Keturunan Sem mulai membangun kota-kota awal seperti Babel, Babylon, dan Uruk di Afrika. Keturunan Ham membangun kerajaan Mesir kuno yang megah dengan piramida dan sistem peradaban tinggi di Eropa dan Asia. Keturunan Yafits mulai menyebar dan mendirikan komunitas kecil yang kelak berkembang menjadi bangsa besar. Inilah fase awal manusia. Setelah banjir, mereka membangun kembali kehidupan, mendirikan kota, dan menghidupkan peradaban. Tetapi, sekali lagi, iman dan tauhid diuji. Demikianlah kisah panjang mengenai Nabi Nuh dan kehidupan setelah banjir besar. Sebuah perjalanan sejarah yang syarat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari peristiwa dahsyat itu kita belajar bahwa peringatan Allah bukanlah sekadar cerita masa lalu, melainkan pesan abadi agar manusia tidak mengulangi kesombongan dan pembangkangan kaum terdahulu. Dari keturunan Nuh inilah bangsa tersebar, dan dari ajaran tauhid yang dibawanya kita melihat benang merah risalah para nabi yang datang kemudian. Sejarah ini bukan sekadar catatan usang, melainkan pelita untuk masa depan, agar umat manusia memahami asal-usulnya dan kembali kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini menambah iman, memperluas wawasan, dan memperkokoh keyakinan kita bahwa jalan kebenaran adalah tetap bersama tauhid, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Nuh hingga Rasulullah Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.